kemudian minim daripada kejahatannya karena penerapan syariat Islam, justru kami yang angkat dada di Jakarta, kami bisa mengatakan lihat saudara kami di Aceh, berhasil mereka menerapkan syariat Islam, mereka sejahtera, mereka maju, mereka bersatu, sehingga kami lebih mudah untuk mendobrak sekat-sekat yang ada di daerah lain yang selama ini selalu menghalangi penerapan syariat Islam. Perlu saya infokan bahwa Presiden Jokowi dalam 2 tahun kepemimpinannya ini sudah membatalkan perda syariat 350 perda. Ini nggak main-main, ini musibah bagi kita semua. Perda-perda syariat di Sumatera Barat, di Sulawesi, di mana-mana dibatalkan. Alasannya karena bertentangan yaitu dengan konstitusi, bertentangan dengan undang-undang dasar, bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi. Seperti saya kasih contoh, banyak daerah bikin perda tidak boleh ada minuman keras di wilayahnya. Ini banyak dibatalkan sekarang oleh presiden. Dengan alasan apa? Karena ada peraturan presiden yang membolehkan minuman keras. Jadi kalau ada daerah yang melarang, maka keputusan daerah itu dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dan saya pikir ini tantangan yang berat buat kita semua. Biarlah saya dan kawan-kawan di Jakarta akan mencoba untuk berjuang di tingkat nasional, tapi perjuangan kami tidak akan ada artinya kalau anda ini yang ada di daerah tidak mendukung. Apalagi Aceh. Aceh adalah abang tertua kami. Aceh adalah lokomotif pergerakan Islam di Indonesia. Maka itu maaf Walid, kemudian Tengku, Kiai, ulama semua, kenapa selama ini kalau saya masuk Aceh bicara dengan para ulama Aceh, saya selalu mengatakan saya tidak setuju dan tidak pernah setuju kalau Aceh ini lepas dari Indonesia. Kenapa? Sebab kalau Aceh lepas dari Indonesia, sama juga kami ditinggalkan oleh abang tertua. Subhanallah. Nah kalau anda meninggalkan kami, bagaimana nasib perjuangan kami di tempat lain? Dan justru kami mengharap bukan Aceh lepas, tapi Aceh menguasai Indonesia. Dalam arti kata apa? Aceh ini harus menjadi gerbong, harus menjadi pemimpin, harus menjadi penggerak. Aceh ini harus yaitu menjadi pionir daripada gerakan penerapan syariat Islam di Indonesia, insya Allah. Bahkan bukan itu saja, kita berharap Aceh ini dengan agaknya Aceh, besok Indonesia bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Sabang sampai Maroko. Amin. Artinya apa? Aceh harus tampil untuk memimpin gerakan Islam bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia Islam. Amin. Saat ini Energi 212 kemarin, banyak tokoh-tokoh dunia Islam mengatakan bukan tidak mungkin kebangkitan Islam akan dimulai dari Indonesia. Amin. Nah, kalau kebangkitan Islam dimulai dari Indonesia, bukan nggak mungkin mulai bangkitnya dari Aceh. Amin. Amin. Nah, karena itu saya minta sekali lagi, yuk mari sama-sama. Jadi jangan sampai ada saudara kami di Aceh hanya mikirin Aceh, enggak. Harus mikirin di Indonesia. Indonesia ini milik Anda semua. Jangan sampai Indonesia ini lepas. Justru kalau Aceh melepaskan diri, saya anggap bukan Aceh yang lepas, saya anggap Indonesia yang lepas dari Aceh. Itu rugi, saudara. Rugi, Indonesia rugi. Nah karena itu tolong Aceh jangan melepaskan Indonesia. Jadi kalimatnya saya balik, bukan Aceh jangan lepas, tapi Aceh jangan melepaskan Indonesia. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah satukan kita. Amin. Dan semoga negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi badah thayyibah. Amin. Walaupun kafir, amin ya rabbal alamin. Saya pikir itu yang saya mau sampaikan. Sambutan dari saya dan terima kasih atas sambutannya, atas jamuannya, atas penerimaannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walid, sambutan itu. Walid. Sari Abi Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bertatap muka dengan yang mulia Habib Razik yang memang tidak pernah kita impikan pada hari ini hadir bersama kita. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat sekalian.
penghormatan kami yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Habib Razik beserta rombongan yang sudah hadir di Kabupaten PD Jaya yang sedang mengalami musibah besar, yaitu gempa bumi yang memang saat ini pada hari ini sudah 17 hari di Kabupaten PD Jaya. Perlu kami sampaikan kepada Habib dan rombongan bahwa pada tanggal 7 terjadi gempa bumi yang intinya sudah meninggal dunia sekitar 96 orang warga kita PD Jaya yang meninggal karena gempa bumi ini. Pada saat ini ada rumah yang reruntuhan rumah sekitar 2.202 unit rumah yang harus kita bangun kembali, dan juga yang rumah rusak berat 4.500 unit yaitu harus kita perbaiki. Selebihnya ada 11.000 unit yang rusak berat. Pada hari ini memang kita sampaikan, memang pada beberapa hari yang lalu terjadinya pengungsian atau orang-orang warga kita yang tidak berani tinggal di rumah, dan juga karena rumahnya memang tidak ada, dan juga karena ketakutannya yang memang tidak berani lagi karena gempa terus terjadi. Ini agak dari pemerintah untuk tadi disampaikan oleh Yang Mulia bahwa telah dilakukan beberapa hal, beberapa kegiatan di lapangan yang sedang membantu warga kita membuat rumah yang pernah kami juga tadi malam dilaporkan bahwa ada beberapa rumah yang sudah dibantu, dan juga hal-hal lain yang mengenai untuk kebutuhan warga kita di PD Jaya. Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia bahwa kami sangat berterima kasih atas perhatian dan segala dukungannya yang memang bukan sampai dengan hari ini dan juga sampai ke depan, yang insya Allah warga kita bisa hidup sebagaimana biasanya, mungkin lebih berlebihan daripada yang sudah ada, yang insya Allah kami yakin dengan keberadaan, dengan kehadiran Habib Razik bersama rombongan juga pada hari ini, dan juga Walid Nu, juga Tubul Kaini, dan juga Pak Danrem juga bersama kita, yang mulai hari pertama Pak Danrem juga tidak pulang-pulang, terus bersama kita, bersama membantu kami dalam menyelesaikan persoalan ini. Inilah yang perlu kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kunjungannya, atas segala perhatiannya, yang insya Allah PD Jaya dapat bangkit kembali sebagaimana biasanya. Amin. Ya Rabbal Billahi Alamin. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Kenalkan. Oh, yang kamu nuansa paling kedudukan. Paham sih.